Misalnya pemerintah Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi tambahan kepada Rusia usai serangan di wilayah Ukraina. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Alexandria, Amerika Serikat. Halo Virginia, salam sehat. Apa saja sanksi tambahan yang dijatuhkan Amerika Serikat pada Rusia saat ini? Ya, Valencia dan pemirsa Metro TV, sanksi tambahan yang dijatuhkan AS ke Rusia masih berfokus pada sanksi ekonomi. Yang pertama, mereka mencoba membatasi kemampuan transaksi Rusia menggunakan dolar, euro, pound sterling, dan juga yen setelah menghubungi pemimpin negara G7. Selain itu juga memblokir 4 bank untuk bertransaksi dan semua aset Rusia di Amerika itu dibukukan. Menambah daftar nama elit Rusia dan anggota keluarga yang dikenai sanksi, serta memotong hingga separuh impor Rusia untuk teknologi tinggi yang biasanya digunakan Rusia untuk mengembangkan alat militer. Nah, sanksi tambahan ini diberikan seperti yang tadi sudah disampaikan setelah Rusia melakukan rangkaian serangan ke kota-kota lain di Ukraina. Sebelumnya, Amerika Serikat pada hari Selasa dan NATO telah memberikan sanksi ekonomi yang serupa kepada 2 bank besar dan elit Rusia ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui wilayah Donbas di timur Ukraina yang dikuasai separatis itu sebagai bagian yang merdeka dan memungkinkan wilayah tersebut untuk meminta bantuan militer dari Rusia. Valencia. Ya, Virgi, kemudian seberapa efektif sanksi-sanksi ekonomi yang sudah dijatuhkan kepada Rusia ini untuk mencegah terjadinya peperangan lebih lanjut ini terjadi? Ya, efektivitas sanksi ini memang masih dipertanyakan dan bahkan diragukan oleh sejumlah analis melihat sejarah sanksi ekonomi yang dijatuhkan ke Rusia pada tahun 2014 ketika melakukan aneksasi pada Crimea itu dinilai tidak efektif. Nah, Rusia juga bukan mitra dagang besar dengan AS dan justru dengan negara-negara Uni Eropa yang belakangan punya kepentingan lebih besar lewat gas alam, minyak. Nah, pertanyaannya mungkin bukan seberapa efektif, tapi berapa lama baru akan ada dampaknya dari sanksi ini. AS dan Sekutu berharap dengan sanksi ekonomi, Rusia akan mulai merasakan ketergantungannya terhadap ekonomi global yang memberikan sanksi dan kemudian nanti mundur dari Ukraina. Sejumlah analis menilai masih ada sanksi lain yang bisa diberikan ke Rusia dan Putin. Contohnya secara personal ya, yang perlu kita perhatikan dan yang disebut oleh Presiden Biden berkali-kali adalah ini adalah langkah pertama dari sanksi yang akan diberikan ke Rusia. Valencia. Virgi, kemudian apakah ada indikasi bahwa pasukan Amerika Serikat akan hadir di Ukraina? Nah, Presiden Biden dan pejabat Pentagon ini berulang kali menekankan bahwa pasukan AS itu sifatnya sementara dan tujuannya hanya untuk pertahanan. Dalam pernyataannya ketika menjatuhkan sanksi siang tadi, Biden masih menegaskan bahwa tujuan pasukan AS di batasan timur itu hanya untuk pertahanan negara anggota NATO dan bukan untuk terlibat konflik di Ukraina. AS sendiri punya sekitar 90.000 pasukan di Eropa, sepertiganya itu terpusat di Jerman, dan dalam beberapa minggu belakangan, Pentagon dilaporkan sudah mulai mengatur ulang posisi pasukan AS di Eropa dan pada Selasa lalu, Presiden Biden juga mengumumkan bahwa dirinya sudah menyetujui pasukan AS itu dipindahkan ke area Estonia, Latvia, dan Lituania, di mana negara-negara ini adalah yang berbatasan dengan timur Rusia dan mereka adalah negara-negara anggota NATO. Pentagon juga sudah menyetujui untuk mengirimkan 7.000 anggota tambahan ke Eropa. Valencia. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA untuk informasi Anda langsung dari Alexandria, Amerika Serikat.